Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Nah, kali ini laporan utama masih seputar skandal yang kemarin itu soal Juve dan ante-antenya. Tapi sebelum itu kita bahas update dulu. Yang pertama, Skriniar sudah mulai berlatih, tapi jelas lawan Salernitana belum bisa main. Skriniar dan Hakan sudah pasti absen. Bahkan Hakan masih diragukan bisa main lawan Benfica di leg pertama. Jadi ya, gila guys. Skriniar yang sebelumnya tidak pernah cedera tiba-tiba cedera dan lama. Kemudian berikutnya adalah target ini lagi-lagi Inter Milan dan Juventus bersaing untuk namanya si Parisi. Fabiano Parisi ini adalah pemain Empoli fullback. Sebenarnya Parisi ini sempat diincar sama Inter untuk menggantikan Gosens. Nah, cuman waktu itu ya udahlah, enggak, kita coba dulu Gosens. Jadi Inter mundur teratur. Nah, sekarang Inter kembali semangat lagi untuk mengincar ini. Apakah ini tandanya Gosens akan dijual? Aku terus terang kurang tahu. Cuman ya lagi-lagi Juventus saingan kita. Kita udah diasapin masalah Bremer. Apakah nanti masalah Paris ini akan dikadalin lagi? Kita tunggu saja. Kemudian Scalvini. Scalvini ini sekarang yang berminat itu ada Juve, ada Premier League klub. Cuma yang klub dari Premier League ini masih belum jelas apa ininya. Terus terang aja aku ngelihat ini agak-agak susah ya, karena sekarang sudah 35-40 juta. Sekarang tergantung si Scalvini-nya aja. Apalagi ada kabar bahwa Inter nggak akan sanggup untuk membeli Scalvini kecuali Inter ngejual Bastoni. Nah, mengingat Bastoni itu pemain yang sudah jadi dari segi performa sudah lebih bagus daripada Scalvini. Usia masih sangat muda, si Bastoni itu masih 23. Ya, walaupun Scalvini lebih muda lagi, 19. Cuman pemain yang berumur 23 tahun itu kan rentang karirnya itu masih panjang banget. Jadi ya, menurutku nggak make sense kalau Inter ngejual Bastoni kemudian beli Scalvini. Kalau aku sih gitu, menurutku lebih baik ya kasih lah 7 juta gitu sih. Karena apalagi si Bastoni juga sekarang diincar oleh Manchester City. Kemarin PSG juga kan dia mau ngambil sepaket. Udah Skriniar ambil, Bastoni juga ambil. Sekarang Manchester City juga ikut-ikutan. Aku udah bilang Bastoni ini benar-benar prototype back masa depan, center back yang seolah-olah fullback. Kalau kawan-kawan tahu trade utama seorang fullback itu kan sering overlap untuk bantu serangan. Sedangkan Bastoni juga dia center back, tapi juga sering bantu nyerang. Dan ajaibnya adalah dia punya crossing yang sangat bagus. Biasanya kalau kawan-kawan lihat siapa Acerbi, kemudian Scalvini, kadang-kadang juga Skriniar suka maju, itu paling umpannya sebatas umpan pendek aja. Tapi Bastoni luar biasa, dia punya crossing yang sangat mantap dengan kemampuan defense juga yang sangat baik. Jadi ya nggak masuk akal kalau buang yang satu dijual paling laku 70, habis itu 70 juta, 35 juta untuk beli Scalvini. Rugi sih kalau menurutku. Itu menurutku ya. Kemudian next target berikutnya adalah Fratesi. Karena memang lapangan tengah Inter agak-agak semilekete. Sekarang Inter memulai lagi perburuannya terhadap Fratesi. Tapi lagi-lagi Juventus juga ikut-ikutan ngerecokin. Jadi yang bersaing untuk dapetin Fratesi itu sekarang adalah Inter Milan, Juventus, dan Roma. Cuma Fratesi ini masih sangat achievable. Harganya cuma 25 juta. Itu kebetulan ke Fratesi juga bilang dia ngefans banget sama Barella. Jadi kalau misalnya Inter ingin jor-joran atau ingin go all out, kita bisa punya kans lebih besar dibandingkan Juventus dan Roma untuk mengambil Fratesi. Itu soal Fratesi. Nah, sekarang kita bahas lagi soal skandal Lukaku. Kalau yang si Handanovic sama Cuadrado itu kan sudah jelas ya, nggak usah dibahas lagi. Nah, buntutnya panjang, Pak. Sekarang Kementerian Olahraga Italia bilang bahwa ini, we will respond on a systemic level. Nah, ini kalau Kementerian Olahraga itu kan berada di luar FIGC. Mereka akan menerbitkan rencananya akan menerbitkan semacam panduan
tentang tingkah laku rasisme yang harus diikuti oleh semua badan olahraga di Italia, termasuk FIGC, termasuk badan sepak bola ini, karena sudah keterlaluan banget. Jadi ya Juventus nggak bisa macem-macem, walaupun Juventus akhirnya merilis statement resmi bahwa wah kami mengutuk juga, tapi sih ngeles. Tapi itu cuma sebagian kecil dari supporter aja. Ya nggak tahu sih sebagian kecil apa sebagian besar, yang penting itu suaranya ribut banget dan sangat bisa terdengar jelas. Ngomong-ngomong, Kylian Mbappe juga menyatakan simpatinya, dia ikut mendukung Lukaku lah. Intinya dia bilang, wah ini sudah tahun 2023 masa masih ada insiden kayak gini. Ya bener banget, Itali gitu loh. Mungkin anak didiknya Mussolini semua ini. Nah, terkait dengan tadi yang aku bilang ribut, suaranya kenceng banget. Ini ada sesuatu yang aneh. Kawan-kawan mungkin sudah tahu ya, Gianluca Rocci. Gianluca Rocci ini adalah semacam petugas yang menentukan siapa yang bertugas di pertandingan apa. Nah, dia membela keputusannya si Davide Massa. Massa itu yang jadi wasit itu, namanya si Davide Massa. Dia bilang bahwa oh itu keputusannya sudah tepat. Dia bilang gitu karena ini bahkan lebih parah, dia bilang terlepas dari apakah itu ada teriakan-teriakan rasis atau enggak, itu sudah tepat Lukaku diusir karena dia diusir bukan karena gesturnya dia yang hormat isi tangan itu, tapi karena apa yang dia katakan, yaitu dia bilang muti itu bahasa Italia artinya silence, diam gitu. Nah, itu alasan dia. Kemudian ini disanggah oleh Gianpaolo Calvarese namanya. Ini mantan wasit Serie A. Incomprehensible why Lukaku was sent off against Juventus. Karena begini, setelah kejadian itu Lukaku sudah balik, sudah dekat dengan garis tengah lapangan, itu baru dikasih kartu. Jadi nggak jelas kalau memang karena selebrasinya, kenapa nggak waktu masih melakukan selebrasi itu langsung dikasih. Kemudian katanya kalau itu dibilang karena apa yang Lukaku katakan, yaitu muti-muti itu, lebih agak kurang masuk akal. Karena apa? Nggak mungkin si wasit bisa mendengar apa yang Lukaku teriakkan, tapi di saat bersamaan si wasit nggak dengar teriakan-teriakan rasis dari arah penonton. Bayangkan Lukaku itu cuma satu orang yang teriak, itu satu jalur itu yang di bagian di belakang gawang itu. Nah, aturannya adalah jika ada teriakan-teriakan cemohan makian rasis dalam pertandingan itu, ofisial pertandingan wajib menghentikan pertandingan sampai situasi menjadi kondusif. Tapi itu tidak dia lakukan. Nah, kemudian dia bilang alasannya karena kedengaran suaranya Lukaku muti-muti, tapi di saat bersamaan dia nggak dengar bahwa ada teriakan-teriakan rasis gitu. Kan nggak masuk akal. Kalau kawan-kawan pasti sudah lihat banyak sekali videonya, itu jelas banget. Ada menirukan suara monyet dan dia meneriakkan monyet-monyet dalam bahasa Itali gitu. Ini kayaknya akan jadi skandal. Harus kena hukuman Juventus, dan terserah Juventus mau ngomong apa. Bahkan fans Juventus sendiri ada di stadion yang berada di dekat dengan itu, mereka mendengar dan mereka bilang, wah aku merasa malu sebagai Juventini. Dan ya bilang tidak semua Juventini bertindak seperti itu. Nah, masalah yang berikutnya soal rasisme ini adalah begini. Teriakan-teriakan atau ejekan-ejekan seperti itu kan sebenarnya biasa ya, namanya juga provokasi kan, biar dia nggak fokus. Nah, tapi khusus untuk teriakan yang bernada rasis itu sebenarnya sudah sangat dilarang. Nah, masalahnya adalah banyak orang Itali, bukan di Itali saja sih, banyak supporter sepak bola yang menganggap bahwa ejekan-ejekan rasis itu biasa saja, itu sah-sah saja untuk dilakukan gitu. Sama aja dengan ejekan, wow, meleset, wah dasar kamu bodoh, nggak bisa nendang. Jadi dianggap teriakan-teriakan rasis, monyet itu sama levelnya dengan ejekan seperti itu. Padahal ini nggak bisa karena terkait dengan sejarah perbudakan dan segala macam. Aduh, kepanjangan kalau aku jelasin di sini ya. Yang jelas pada intinya itu nggak bisa disamaratakan karena itu ada bisa menimbulkan perpecahan, ada soal segala macam lah. Intinya Juventus siap-siap
kena hukuman. Dan kalau udah kena hukuman, jangan nyalahin Inter karena salah sendiri. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oh ya, jangan lupa buat kawan member Early Access untuk video Adriano sudah aku buka. Buat yang non-member, tenang. Pada gilirannya kalian juga akan dapat nonton, oke? Sabar saja, oke? Terima kasih dukungannya sekali lagi. Sampai jumpa, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.